Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 kelompok manusia. Ketika dia menghadapi rintangan atau kesulitan, bagaimana dia meresponnya? Apakah dia seorang quitters yang mudah menyerah, ataukah seorang campers yang senang hidup di dalam zona nyaman, atau di dalam kelompok climbers yang senang terus mendaki sampai dia mendapatkan apa yang menjadi impian dan tujuannya. Dalam seri yang kedua ini, saya ingin kita mencoba memikirkan bagaimana mengukur tingkat adversity seseorang. Stoltz dalam bukunya menjelaskan ada 4 dimensi untuk mengukur tingkat adversity. Jadi untuk kita tahu apakah seorang itu tangguh atau tidak, maka 4 hal ini yang perlu diukur. Yang dikenal dengan 4 kata yaitu core, C-O-R-E. Yang pertama kita lihat yang diukur adalah kontrol. Nah, kontrol ini saudara-saudara, itu berbicara tentang kemampuan seseorang di dalam memaknai setiap situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Seringkali situasi itu adalah yang tidak terduga, yang tidak diharapkan, ya. Namun dia punya keyakinan bahwa dia tetap punya kendali atas situasi tersebut. Nah, orang dengan kontrol yang rendah, seringkali orang tersebut memaknai sebuah peristiwa atau sebuah kesulitan itu dengan sebuah pemikiran yang apatis. Ya udahlah, ini memang sudah takdirku. Ini memang sudah nasibku gitu ya. Ya, saya nggak akan bisa mengubah apapun. Nah, sebaliknya saudara-saudara, semakin tinggi dimensi kontrol seseorang, semakin dia meyakini bahwa oh iya masih bisa melakukan sesuatu kok. Walau mungkin keadaannya nggak ideal. Nah, maka orang dengan kontrol yang tinggi ini nggak mudah panik atau merasa nggak berdaya, ya. Ia fokus pada hal-hal apa yang masih bisa ia lakukan, yang masih bisa ia kendalikan. Mungkin pikirannya, emosinya, tindakannya bukan di luar dari apa yang di luar kendalinya. Contoh misalkan ada seorang ibu yang kehilangan suaminya secara mendadak, padahal suaminya sumber finansialnya. Nah, orang dengan tingkat kontrol yang rendah, maka si ibu ini akan runtuh kehidupannya, merasa nggak berdaya membiayai hidup anak-anaknya. Tapi seseorang dengan tingkat kontrol yang tinggi, walaupun dia kehilangan sumber penghasilannya, maka dia akan semakin mengasah apa yang ada di dalam dirinya agar dia bisa melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara, ownership atau tanggung jawab. Nah, yang diukur yang kedua ini adalah kemampuan untuk menemukan asal-usul sebuah permasalahan. Nah, sumber permasalahannya itu di mana sih? Sumber persoalannya itu di mana sih? Maka orang dengan ownership yang rendah seringkali melempar kesalahan ke orang lain. Oh, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B gitu ya. Ini gara-gara keadaan, peraturan dan lain sebagainya. Sebaliknya saudara, dengan ownership yang tinggi, nah orang-orang seperti ini dia punya kemampuan untuk menemukan akar masalahnya di mana. Ya. Kalau persoalan itu dari dirinya sendiri, nah maka aspek ownership ini dia akan melakukan satu perubahan dari dirinya. Nah, yang ketiga saudara, reach atau jangkauan daripada persoalan itu. Nah, ketika kita mau mengukur tingkat ketangguhan seseorang dari dimensi ini, maka kemampuan ini adalah kemampuan untuk melokalisir satu persoalan. Artinya seberapa jauh seseorang membiarkan masalah-masalah yang terjadi mempengaruhi bagian lain dari hidupnya. Sejauh mana dia mengelola kesulitan agar tidak merusak bagian-bagian lain dari kehidupannya. Nah, orang dengan reach yang rendah, ketika misalnya menghadapi satu kegagalan dalam satu hal, maka dia akan melihat dirinya, wah, gagal dalam setiap bidang yang lain, ya. Tapi orang dengan adversity yang tinggi, oh dia nggak membiarkan ada satu kegagalan
lalu dia melihat dirinya gagal dalam segala aspek. Tidak. Kalaupun dia gagal dalam satu aspek, dia akan terus menemukan ada hal lain di dalam dirinya yang bisa dia lakukan. Ia tahu cara menyeimbangkan emosinya, pikirannya, tindakannya. Itulah orang dengan dimensi rich yang tinggi. Contohnya, kalau ada persoalan di rumah, lagi bermasalah mungkin dengan suami, maka orang dengan rich yang rendah ini akan menjadikan orang lain jadi sasaran. Anaknya jadi sasaran, teman rekan kerja jadi kena imbas, pelayanan diabaikan, terbengkalai. Jadi semuanya berantakan. Nah, sebaliknya orang dengan rich yang tinggi, dia akan mampu menyeimbangkan emosinya. Ada masalah dengan suami, tapi dia bisa memperlakukan anak dengan tepat. Di dalam rekan kerja juga dia bisa baik, dan dia juga bisa melayani dengan baik. Nah, ini kalau orang dengan dimensi rich yang tinggi. Yang terakhir, saudara-saudara, yaitu endurance atau daya tahan. Nah, ini adalah kemampuan untuk melihat dan memahami bahwa permasalahan itu enggak selamanya ada. Bahwa persoalan itu, kesulitan itu hanya sementara. Bahwa suatu saat persoalan itu akan berakhir. Nah, orang dengan dimensi endurance yang rendah, dia akan melihat persoalan itu secara permanen. Nggak ada jalan keluar gitu. Sebaliknya orang dengan endurance yang tinggi, dia punya kekuatan untuk bertahan di dalam tekanan. Dia yakin bahwa setiap kesulitan, setiap problem, setiap penderitaan itu hanya sementara. Ya. Dia nggak kehilangan pengharapannya. Lagi kita sebagai orang percaya. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja di balik setiap kesulitan yang ada. Misalkan di dalam contohnya, kalau ada seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan yang menderita, yang sakit bertahun-tahun gitu ya, dia masih tetap bisa bersukacita di dalam melayani. Dia akan katakan, mungkin saya belum sembuh secara fisik, ya, tapi saya tahu Tuhan sedang menumbuhkan iman saya lewat sakit yang saya alami. Maka saudara-saudara, ketika kita mau mengukur seberapa tangguhnya saya menjadi seorang pribadi, ya, yang mengenal Tuhan, maka 4 dimensi ini kita bisa mengukurnya secara pribadi di dalam diri kita. Kiranya hal ini dapat menjadi sebuah refleksi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.